Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fadil Abdallah dengan NIM 2018-210189. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang estimasi dan peramalan permintaan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai estimasi permintaan. Banyak perusahaan yang menyewa lembaga riset dan konsultan atau membentuk divisi tersendiri dalam perusahaan untuk melakukan estimasi permintaan. Tujuan dari estimasi ini adalah untuk meminimalisir risiko dan ketidakpastian yang mungkin akan dihadapi perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kedudukan peramalan menjadi semakin penting karena organisasi bisnis dan lingkungan menjadi semakin kompleks dan berubah dengan tempo yang semakin cepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari estimasi permintaan itu sendiri. Estimasi permintaan adalah upaya untuk mengetahui pengaruh dari perubahan satu atau lebih variabel yang mempengaruhi permintaan atau jumlah permintaan suatu produk. Selanjutnya, dalam estimasi permintaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pendekatan secara langsung dan pendekatan secara tidak langsung. Adapun pengertian dari pendekatan secara langsung yaitu melibatkan konsumen secara langsung. Misalnya interview, survei konsumen, simulasi situasi pasar, dan eksperimen pasar terkendali. Yang kedua yaitu pendekatan tak langsung. Pendekatan tak langsung ini memakai data yang sudah terkumpul dan tersedia, kemudian dicari hubungan antara data permintaan produk dengan faktor yang mempengaruhinya secara statistik. Selanjutnya, estimasi permintaan berdasarkan pendekatan riset pemasaran. Yang pertama ada survei konsumen. Survei konsumen ini mensurvei konsumen bagaimana reaksi terhadap jumlah yang diminta jika ada perubahan harga, pendapatan, dan lain-lain dengan menggunakan kuesioner. Yang kedua, penelitian observasi. Penelitian observasi ini pengumpulan informasinya tentang preferensi konsumen dengan mengamati bagaimana mereka membeli dan menggunakan produk. Yang ketiga, klinik konsumen. Klinik konsumen ini merupakan eksperimen lab di mana partisipan diberi jumlah uang tertentu dan diminta membelanjakannya dalam suatu toko simulasi dan mengamati bagaimana reaksi mereka jika terjadi perubahan harga maupun pendapatan, selera, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada eksperimen pasar. Eksperimen pasar ini mirip klinik konsumen, akan tetapi dilaksanakan di pasar yang sesungguhnya. Kemudian ada analisis regresi. Analisis regresi ini dilakukan untuk mengetahui hubungan kuantitatif yang sebenarnya antara permintaan suatu produk atau variabel terikat dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya atau variabel bebas. Dalam analisis regresi ini dilakukan dengan tahap-tahap seperti yaitu yang pertama spesifikasi persamaan regresi, yang kedua memperoleh dan mengumpulkan data, yang ketiga melakukan regresi fungsi permintaan, yang keempat evaluasi ekonometrik, kemudian yang terakhir yang kelima langkah-langkah estimasi permintaan dengan regresi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap pertama dalam analisis regresi, yaitu menentukan spesifikasi persamaan regresi. Pada tahap ini manajer harus menentukan dan memasukkan semua faktor yang mempengaruhi permintaan produk. Semua faktor yang mungkin mempengaruhi permintaan atas suatu produk dapat dimasukkan dalam persamaan, baik itu faktor yang dapat dikendalikan perusahaan maupun faktor di luar kontrol perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Nuruddin dengan NIM 2018-210616 dari kelompok 2. Jadi kelompok 2 menjelaskan tentang estimasi permintaan. Bagian saya yaitu analisis regresi. Jadi analisis regresi dilakukan untuk mengetahui hubungan kuantitatif yang sebenarnya antara permintaan suatu produk dalam tanda kutip variabel terikat dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam tanda kutip variabel bebas. Jadi di sini bagian saya yaitu memperoleh dan mengumpulkan data. Yaitu setelah semua variabel dimasukkan, selanjutnya adalah memperoleh data dari variabel-variabel tersebut.
Dua jenis data yang dipakai dalam analisis regresi. Yang pertama yaitu data time series, yaitu sekumpulan data tentang variabel pada rentang waktu yang berbeda, biasanya melibatkan satu entitas saja. Contohnya, pendapatan RT di Kabupaten Semarang tahun 2000 sampai 2010. Dan yang kedua yaitu data cross section, data tentang variabel yang diambil pada waktunya dan meliputi banyak entitas. Contohnya penjualan motor Kabupaten Mojokerto bulan September tahun 2010. Dan yang selanjutnya yaitu melakukan regresi fungsi permintaan, yaitu mencakup dua kelompok variabel. Yang pertama variabel bebas atau independent variable dan variabel terkait atau dependent variable. Variabel terikat menjadi pusat perhatian dan merupakan variabel yang ingin diketahui dan diprediksi nilainya, yaitu jumlah permintaan. Sedangkan variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan dari variabel yang tak bebas. Misalnya, harga produksi yang bersangkutan, harga produksi substitusi dan komplementer, pendapatan selera, dan lain-lain. Jika regresi hanya melibatkan satu variabel bebas saja, maka regresi tersebut sebagai regresi sederhana atau simple regression. Jika melibatkan lebih dari satu variabel bebas, disebut regresi berganda atau multiple regression. Jadi saya akan menjelaskan tentang regresi sederhana. Jadi regresi sederhana di sini yaitu mempunyai garis regresi yang diduga adalah Y sama dengan A plus BX plus E. Jadi garis regresi bisa diperoleh melalui program komputer seperti SPSS, SAS, dan Minitab. Selanjutnya yaitu regresi berganda atau analisis regresi berganda. Di PPT saya sudah berikan contoh model dari analisis regresi berganda ini, yaitu Y sama dengan A plus B1, X1 plus B2, X2 plus seterusnya. Yang selanjutnya yaitu evaluasi ekonometrik. Persamaan regresi selanjutnya harus diuji secara ekonometrik sebelum diaplikasikan dalam pengambilan keputusan bisnis. Uji ekonometrik mencakup uji multikoliniaritas, heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji multikoliniaritas yaitu salah satu asumsi dalam regresi berganda adalah variabel-variabel independen yang digunakan tidak berhubungan satu dengan lain secara sistematis. Contoh multikoliniaritas yaitu permintaan komputer dipengaruhi oleh harga komputer, pendapatan dan tingkat pendidikan. Pendapatan dan tingkat pendidikan biasanya bergerak searah. Indikator terjadinya multikoliniaritas dalam persamaan regresi adalah jika hasil uji F nyata tetapi uji hasil T-nya untuk tiap koefisien estimasinya tidak nyata. Cara mengatasi multikoliniaritas adalah dengan membuang variabel yang dicurigai sebagai penyebab multikoliniaritas dari persamaan regresi. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Autokorelasi terjadi jika faktor kesalahan dalam tanda kutip E dari regresi menunjukkan pola dan pola ini menunjukkan bahwa terdapat variabel lain yang berubah secara sistematis dan mempengaruhi variabel independen. Dan selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas berhubungan dengan faktor-faktor pengganggu yang dianggap intensitas gangguannya tetap yang tercermin pada varian Y. Dalam keadaan homoskedastisitas, varian dari masing-masing Y sama. Akan tetapi dalam keadaan heteroskedastisitas, varian masing-masing Y tidak sama. Biasanya menggunakan uji Pak. Uji Pak ini digunakan untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas. Deteksi dilakukan dengan bila hasil uji F, T, dan koefisien determinasi tidak signifikan, maka dapat disimpulkan
tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang terakhir, langkah-langkah estimasi permintaan dengan regresi. Yang pertama, spesifikasi model dengan cara mengidentifikasi variabel-variabel. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, spesifikasi bentuk persamaan permintaan, estimasi nilai-nilai parameter. Dan yang terakhir, pengujian hasil. Itu presentasi dari kelompok saya. Saya Muhammad Hanif Nuruddin mengucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.